Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah Indonesia, masih bersama dengan Bu Rosa. Anak-anak, kemarin kalian sudah melihat film yang berjudul The Murder of the Orient Express. Nah, Bu Rosa meminta kalian untuk mengaitkan film tersebut dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Tapi masih ada beberapa dari kalian itu belum bisa untuk mengaitkan apa yang dilakukan oleh detektif Poirot dan kaitannya dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, untuk itu, mari kita bahas sebenarnya apa sih langkah-langkah penelitian dalam sejarah, kenapa dalam sejarah itu diperlukan sebuah penelitian. Kita lihat di slide pertama. Langkah-langkah penelitian sejarah itu bisa kita kenal juga sebagai metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan untuk dapat merekonstruksi peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, ataupun hukum. Nah, menurut Gottschalk, seorang sejarawan Belanda, mengatakan bahwa langkah atau metode penelitian sejarah itu adalah proses menguji, menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan atau sumber sejarah dari masa lampau. Tidak hanya rekaman ya, kalau untuk sekarang ini banyak sekali sumber-sumber itu yang bisa berupa visual maupun berupa kebendaan. Nah, dalam metode penelitian sejarah itu sendiri, ada 4 langkah utama yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan untuk dapat merekonstruksi peristiwa sejarah dengan baik, dengan benar, dan sesuai dengan fakta. Sebelum kalian memulai 4 langkah utama dalam penelitian sejarah ini, kalian harus terlebih dahulu menentukan topik. Di dunia ini banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi di banyak tempat di dalam rentang waktu yang sangat panjang. Karena itu kalian tidak mungkin meneliti semua peristiwa sejarah yang ada di dunia ini. Kalian tentu memerlukan satu topik utama yang ingin kalian teliti. Nah, syarat dalam sebuah pemilihan topik dalam sejarah itu ada 5 hal. Yang pertama adalah unik, di mana topik yang kalian pilih ini mengundang rasa penasaran dan ketertarikan pembaca untuk membaca tulisan yang sudah kalian teliti. Nah, penting juga untuk siapa yang akan menjadi sasaran baca dari tulisan kalian. Kemudian yang kedua itu adalah bernilai. Artinya apa? Topik yang akan kalian teliti ini memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi jangan memilih topik yang di situ tidak ada manfaatnya dalam ilmu pengetahuan ataupun untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian kesatuan. Unsur-unsur yang ada yang kalian jadikan sebagai bahan penelitian itu mempunyai satu kesatuan ide. Keempat, itu orisinal ya. Upaya untuk melakukan sebuah bentuk pembuktian baru. Dalam rentang waktu yang sangat panjang ini, di berbagai belahan dunia, itu sudah banyak sekali sejarawan-sejarawan yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. Tapi kemudian, apa yang membedakan karya mereka dengan karya teman-teman yang lain adalah bahwa dalam setiap penelitian itu ada satu hal baru yang mereka buktikan yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Jadi walaupun peristiwa yang mereka teliti sama, tapi ada satu hal baru yang coba mereka buktikan di situ yang tidak ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Itu namanya orisinal. Kemudian yang kelima itu adalah praktis. Artinya bahwa topik yang kalian pilih itu sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang kalian miliki. Baik itu dari kemampuan secara intelektual, kemudian waktu, dana, itu sesuai dengan kesanggupan kalian. Selain kelima hal itu tadi, yang kalian harus penuhi dalam sebuah pemilihan topik, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan melaksanakan penelitian sejarah. Apa itu? Kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Apa yang dimaksud dengan kedekatan emosional? Yang dimaksud kedekatan emosional berarti itu kalian memiliki ketertarikan atau kesukaan terhadap topik yang kalian pilih. Karena kenapa? Karena topik itu apabila kalian tidak menyenanginya, akan menjadi sebuah penelitian yang setengah hati. Nah, jadi penting ini, kalian memiliki kedekatan emosional dengan peristiwa yang akan kalian teliti. Kemudian, kedekatan intelektual. Artinya bahwa
apa yang akan kalian teliti itu sebenarnya kalian sudah memiliki dasar atau ilmunya terlebih dahulu, sehingga kalian akan mudah nanti dalam pengerjaan penelitian itu. Kalian sudah memiliki gambaran akan seperti apa hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi kalian sudah punya dasarnya atau fondasinya atau ilmu dasar sebelum kalian meneliti tentang topik yang kalian pilih. Itu tadi tentang pemilihan topik. Kemudian setelah kita menemukan topik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu heuristik. Seperti yang dilakukan oleh detektif Poirot ya ketika Rashad itu dibunuh. Dia berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan siapa dalang dari pembunuhan Rashad. Kalau dalam kaitannya dengan penelitian sejarah, itu namanya heuristik. Kalian sudah menentukan topik, kemudian hal berikutnya adalah mengumpulkan sumber data untuk menjadi dasar dalam penulisan penelitian kalian. Heuristik ini itu berasal dari kata bahasa Yunani heurisken, yang artinya mencari atau menemukan. Kegiatan utama dalam heuristik itu adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin terkait topik yang sudah kalian pilih tersebut. Adapun heuristik meliputi 3 hal pokok, yaitu corroboration, yaitu membandingkan dokumen yang ada untuk menentukan apakah dokumen tersebut memiliki informasi yang sama. Kemudian sourcing untuk mengidentifikasi penulis, tanggal, tempat dibuatnya dokumen. Kemudian contextualization, mengidentifikasi waktu dan tempat terjadinya peristiwa dari sumber yang sudah kalian dapatkan. Kalian tentu sudah melihat ya, dari film itu atau dari film detektif yang lain, mereka berusaha untuk menemukan sumber sebanyak-banyaknya. Bisa dari sidik jari, pisau yang digunakan, atau alat pembunuhan yang lain, kemudian jejak kaki, helai rambut, kertas yang dibakar, itu semua bisa menjadi sumber dalam penelitian kalian. Bisa dimanfaatkan sebagai sumber. Kalau dalam kaitan sejarah mungkin kalian bisa mencari sumber lisan dengan mewawancarai orang-orang. Kemudian kalian bisa menemukan sumber benda dengan datang ke museum atau datang ke perusahaan untuk mencari sumber tulisan. Nah, kalian berusaha untuk menemukan bukti yang sebanyak-banyaknya. Tapi tidak semua bukti atau tidak semua sumber yang kalian peroleh itu bisa kita sebut sebagai fakta. Kenapa? Itu tadi, kalian harus membandingkan corroboration, sourcing, contextualization. Kalian bandingkan sumber satu dengan sumber lainnya, apakah memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan, manakah yang sesuai dengan konteks tulisan kalian. Itu kalian perlu melakukan pertimbangan dengan melakukan 3 hal pokok dalam heuristik ini. Nah, ada beberapa kendala saat kalian melakukan heuristik. Apa saja? Ketika kalian kemarin belajar tentang sumber sejarah, itu kan rata-rata sumber-sumber itu sifatnya kuno ya, atau mungkin tulisannya kalian tidak paham di situ. Ada sumber yang sudah sangat tua, tidak boleh sembarangan dibaca karena rapuh. Jadi ketika disentuh itu akan memberikan dampak yang buruk. Di situ bisa membuat sumber itu menjadi rusak. Karena itu dalam museum-museum itu biasanya sumber-sumber dokumen itu tidak diizinkan untuk disentuh, tapi dilapisi oleh ruang kaca, atau kemudian fosil-fosil itu diberi batas agar tidak disentuh. Kenapa? Karena usia sumber itu sudah sangat tua. Kadang sentuhan dari manusia itu bisa menimbulkan reaksi kimia yang bisa merusak benda itu atau merusak sumber itu. Nah, kemudian juga kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan. Karena itu dalam sebuah penelitian sejarah atau seorang sejarawan itu sangat penting kaitannya bagi dirinya untuk belajar berbahasa asing. Terutama kalau di Indonesia, karena kita punya sejarah pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang, itu penting sekali kalian untuk belajar bahasa Belanda dan bahasa Jepang. Kemudian juga bahasa Inggris. Seorang sejarawan itu tidak harus ya, tapi alangkah lebih baiknya dia menguasai beberapa bahasa. Kemudian lebih banyak menggunakan tulisan tangan. Sumber-sumber terdahulu sebelum dikenalnya mesin ketik itu kan lebih banyak ditulis. Dan tidak semua tulisan Latin zaman dahulu itu bisa dibaca dengan mudah oleh generasi-generasi sekarang. Kemudian sumber yang sifatnya tertutup, artinya bahwa tidak semua orang itu diizinkan. Jadi kalian harus biasanya itu membuat surat terlebih dahulu baru diizinkan untuk melihat sumber itu. Kemudian setelah sumber-sumber tadi kita kumpulkan, yang tidak semua bisa dijadikan sebagai fakta atau sebagai data yang mendukung dalam penelitian kalian perlu untuk menguji keaslian dan keabsahan datanya.
Data yang sudah kalian verifikasi itu nanti kita sebut sebagai fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu berdasarkan sifatnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah fakta keras atau hard fact, fakta yang telah diterima kebenarannya atau fakta yang sudah pasti dan nggak perlu diperdebatkan lagi. Contohnya apa? Misalnya adalah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah sebuah fakta yang tidak perlu diragukan lagi karena dari sumber foto pun ada, sumber teks pun ada, saksi ada, dan mayoritas data menunjukkan bahwa memang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tidak ada sebuah keraguan di situ, hard fact. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Kecuali mungkin dari sudut pandang ya. Bagi orang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan beberapa negara yang mengakuinya. Kalau dari versi Belanda, Indonesia itu dianggap tidak merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tapi dia merdeka setelah penandatanganan konferensi meja bundar, yang mana itu terjadi pada 1949 atau 1950-an. Kemudian ada fakta lunak atau soft fact. Fakta yang masih memerlukan bukti lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Maksudnya gimana? Jadi sejarah itu akan senantiasa mengalami perkembangan atau perubahan apabila di tahun-tahun berikutnya atau di tahun-tahun mendatang itu ditemukan bukti yang baru. Sejarah itu bisa berubah tergantung dengan fakta yang ditemukan itu tadi. Misal, selama ini kalian belajar bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia itu adalah Samudra Pasai. Tapi ternyata di tahun-tahun mendatang ditemukan bahwa sebelum Samudra Pasai itu berdiri, sudah ada pemukiman Muslim atau kerajaan Islam yang ada di Perlak gitu. Jadi itu bisa berubah, tergantung fakta baru yang ditemukan. Sekarang fakta sejarah berdasarkan wujudnya. Ada fakta mental atau fakta yang sifatnya abstrak, ini biasanya berupa tradisi, pemikiran, kepercayaan, seperti itu. Kemudian juga ada fakta sosial, yang konteksnya lebih kepada hubungan antar manusia dan situasi masyarakat pada saat peristiwa itu terjadi. Itu tadi kritik sumber atau verifikasi. Nah, dalam kritik sumber ini ada dua jenis kritik sumber yang digunakan, yaitu ada kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal itu adalah kritik terhadap keaslian sumber, otentisitas sumber, otentik informasi atau dokumennya, seperti bahannya, dokumen dengan tulisannya. Jadi sifatnya lebih kepada fisik sumbernya. Misalnya kertas yang digunakan, apakah kira-kira kertas warna putih itu sesuai dengan kertas yang digunakan pada tahun-tahun 1800-an atau 1900-an? Atau warnanya seharusnya lebih ke kuning-kuningan atau bagaimana? Jadi fisiknya. Kemudian tinta yang digunakan mungkin, ini kok tintanya seperti baru, tidak seperti yang seharusnya digunakan pada era tersebut, atau pada tahun tersebut. Bahan yang digunakan. Terus kemudian misalnya nih, ada prasasti Yupa ya. Dalam prasasti Yupa itu tidak ditemukan penanggalan atau tahun yang dituliskan dalam prasasti tersebut. Tapi para peneliti kita atau arkeolog kita itu bisa memperkirakan bahwa usia benda tersebut itu berasal kurang lebih pada tahun 400 Masehian. Dari mana mereka tahu? Karena mereka meneliti bahan yang digunakan, yang ternyata itu memiliki kemiripan dengan yang ada di India pada sekitar tahun 400 Masehian. Seperti itu. Jadi kita mengkritik dari bahannya juga, dari tulisannya. Intinya dari fisiknya lah, itu kritik eksternal. Apakah ini asli ataukah sumber ini merupakan salinan? Atau kemudian apakah tanggal dan penulisnya ini diketahui atau tidak? Apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya dokumen ini gitu. Kemudian ada kritik internal. Kalau kritik internal itu lebih kepada kritik terhadap kredibilitas sumber atau keterpercayaan data. Ini data bisa kita percaya atau tidak? Artinya peneliti itu perlu menguji isinya, kontennya, sumber, apakah itu bisa dipercaya atau tidak. Misalnya ya, dari data A, kalian menemukan bahwa tertulis didirikannya Ihsanul Fikri itu tahun 2010. Tapi di data satunya kalian menemukan bahwa Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 2009.
Nah, kalian di situ perlu menguji, tidak bisa menggunakan 2 sumber ini saja, tapi kalian bisa tambahkan sumber-sumber yang lain, yang mana yang sama atau yang lebih banyak dipercaya orang, atau yang lebih meyakinkan dengan membandingkan beberapa sumber tadi. Nah, itu yang menguji isinya, menguji kontennya, bisa dipercaya atau tidak. Dan dalam hal ini, seorang peneliti itu harus bersikap objektif dan dia netral dalam menggunakan data yang telah diperoleh, sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Jadi, kalau di kritik internal itu lebih menguji kepada validitas dan kredibilitas sumbernya. Setelah fakta itu kalian temukan dari membandingkan sumber-sumber tadi, sudah diverifikasi atau dikonfirmasi, kemudian tahap selanjutnya adalah menyusun atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah kalian temukan. Kenapa harus diinterpretasi? Karena data atau fakta yang ada di masa lalu itu ibarat puzzle yang mereka tidak bisa menceritakan dirinya sendiri.